إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صلاة الذي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا ويدعو إلى ومن اسمه اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang terlupakan dari sebagian dari penuntut ilmu secara khusus, begitu pula di kalangan kaum muslimin secara umum, ketika Allah memberikan kepadanya kesibukan pada dirinya,
entah kesibukan dengan Al-Quran, kesibukan di dalam Islam, kesibukan di atas ketaatan kepada Allah, akan tetapi dia tidak berbahagia padanya. Dia tidak melakukan sesuatu yang dia ridho akan hal tersebut. Padahal Allah telah menegaskan di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati, fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Padahal Allah telah menegaskan dalam surah Yunus ayat 58. Katakanlah ya Muhammad, katakanlah wahai umat Muhammad, dan oleh karena rahmat dari Tuhanmu, karena keutamaan dari Tuhanmu, hendaknya kalian berbahagia. Oleh karena itu kalian berbahagia, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Berkata dari Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri, dan begitu pula dikuatkan dalam riwayat Ibnu Abbas yang dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari, dan dikuatkan pula oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya adalah bifadlillahi Al-Quran. Ketika seseorang diberikan keutamaan oleh Allah berupa Al-Quran, dia mampu membacanya, dia dimudahkan untuk bisa membacanya, mampu menghafalkannya, mampu memahaminya, diberikan kemudahan oleh Allah mengamalkan Al-Quran, berdakwah di atas Al-Quran, berpegang teguh di atas Al-Quran. Wa birahmati, berkata dari Ibnu Abbas, anja'alakum min ahli, dan dia dijadikan ahli pada Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, ada wirid-wirid yang dia baca selalu, minimal di dalam salatnya. Dia hafalkan Al-Quran, minimal yang menemani dalam salat rawatibnya. Dia pahami Al-Quran, mempelajari di kajian-kajian, atau dengan dia mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan dirinya ataupun dalam keluarganya. Begitu pula dia berdakwah di atas Al-Quran, tahu jalan yang mana hak, yang mana yang batil, mengetahui sebab Al-Quran adalah Al-Furqan yang membedakan mana jalan-jalan syaitan dan mana jalan-jalan ibadur rahman. Dan diriwayatkan pula oleh An Abi Ka'ab bahwasanya di antara fadlullah adalah al-Islam. Ketika seorang diberikan keutamaan oleh Allah, dipilih dari jiwanya seperti orang yang menundukkan dalam Islam, dia menerima Islam, ketahuilah hendaknya oleh karena itu, oleh karena ruhnya dipilih oleh Allah dari orang-orang yang menerima Islam, orang-orang yang mengamalkan amalan Islam, hendaknya dia berbahagia. Karena menerima Islam itu bukan pemberian harta warisan, itu tidak bisa dibayar dengan harta dan jabatan, akan tetapi hibatun minallah, dia adalah pemberian yang betul-betul pemberian dari Allah. Coba kita melihat para nabi, bagaimana Nabi Nuh mendakwakan kepada istri dan anaknya agar dia masuk ke dalam Islam. Bersamaan dengan itu, hebatnya dalam berdakwah, hebatnya dalam mengajak, hikmahnya dalam mengajak anak dan istrinya. Akan tetapi Allah tidak melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Coba kita melihat Rasulullah. Siapa yang tidak mengenal Ali bin dari Abu Talib, orang yang berjuang akan Islam, mempertahankan Islam, menyebarkan Islam, tapi Allah tidak berikan kelapangan di dalam dadanya untuk menerima Islam hingga beliau wafat. Maka dari itu hendaknya kita berbahagia. Hendaknya kita tidak lupa bahwasanya nikmat yang terbesar adalah seseorang dimudahkan, diberikan kelapangan pada hatinya dalam menerima Islam. Dan ini ditekankan dalam kitab dari karya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, bahwasanya a'zamun ni'mah adalah nikmat yang terbesar adalah seseorang diberikan Islam. Yang kedua adalah seseorang, nikmat itu yang lebih besar, lebih dahsyat ketika diberikan Islam dan dia mempelajari Islam. Lebih dahsyat lagi kalau dia mampu mengamalkan Islam dan mendakwakan Islam. Maka dari itu kembali kita ingatkan, terlebih khusus dari para penuntut ilmu. Biasanya kalau mendekati Ramadan, entah pimpinan pondok atau pimpinan yayasan memberikan suatu hukum, suatu keputusan bahwasanya liburnya dikurangi, dia kecewa, dia merasa resah,
Na'udzubillah. Padahal Allah menginginkan padanya kebaikan. Untuk dia disibukkan dengan Al-Quran. Untuk dia disibukkan dengan menghafal tambahan Al-Quran. Ataukah dia diinginkan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan ini dikuatkan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla kabarkan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, yang hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah azam. Dan sebaik-baik zikir adalah ketika seorang hamba berzikir dengan Al-Quran. Maka dari itu kembali kita ingatkan bahwasanya ketika seseorang dimudahkan bermuamalah dengan Al-Quran, lapang dadanya dengan Islam, hendaknya dia berbahagia. Hendaknya dia tidak pernah kecewa. Karena itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan manusia. Dari berupa emas dan perak. Dari berupa perhiasan-perhiasan duniawi. Akan tetapi fenomena yang kita lihat ketika ingin memasuki Ramadan, tidak sedikit di antara kalangan kaum muslimin ketika mendapati ingin masuk di bulan Ramadan, menjemput jualannya. Di hari raya dia lebih berbahagia dibandingkan menjemput zaman yang dimana para ulama sebagian bahkan menutup tokonya untuk mengkhususkan dirinya di bulan Ramadan dengan bermuamalah dengan Al-Quran. Dan kemudian sebagaimana yang diingatkan Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Dan Allah kabarkan adapun orang-orang yang beriman dan mereka beramal soleh dalam keadaan beriman, tuba, kebaikan baginya. Tuba dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tuba adalah farhun wa qurratu ainin, yaitu seseorang yang ketika dia beramal di atas zikirnya dan dia tenang pada zikirnya, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekecewaan, bahkan dia berbahagia karena disibukkan pada zikirnya tersebut. Mereka farhun, mereka berbahagia dan pandangannya menjadi qurratu ainin. Bahkan itu menjadi kenikmatan yang lezat pada pandangan mata hatinya, pada pandangan jiwanya. Sebagaimana yang Allah kabarkan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang seseorang mudah hatinya melakukan ketaatan kepada Allah, ridho terhadap apa segala yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badri dalam kitabnya Ahadisul Islahil Qulub, bahwasanya kehidupan yang baik adalah fatuba idza u'tiya syakara wa idza tuli'a sabara wa idza atnaba istaghfara. Yaitu berbahagialah siapa yang diberikan suatu nikmat, dari nikmat zahir maupun batin, maka dia bersyukur. Dan jikalau ditimpa suatu musibah dia bersabar. Dan jikalau dia terjatuh dalam dosa, dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa awsini wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ingatkan
pada khutbah yang pertama, hendaknya kita memeriksa hati kita. Kebahagiaan kita terhadap Islam, kebahagiaan kita terhadap ketaatan, apakah itu lebih kita berbahagia atau kebahagiaan kita terhadap ketika dunia mendatangi kita? Hendaknya itu diperiksa. Jikalau kebaikan yang ada di dalam dada kita, yang itu kita condong dan berbahagia padanya, maka berbahagialah kita. Sesungguhnya kita termasuk orang yang ingin dibahagiakan oleh Allah. Termasuk sebagian dari orang yang ingin dijauhkan dari kerusakan-kerusakan dunia, yang kita tidak mencela dari dunia. Akan tetapi kebanyakan dari seseorang ketika telah dibukakan padanya dunia, menjadikannya jauh dari Al-Quran, menjauhkannya jauh dari jalan-jalan iman, menjauhkannya jauh dari keutamaan Allah, sehingga dia mampu berzikir dengan bertasbih, dengan bertahmid, dengan bertahlil di dalam kehidupan dunianya. Maka betulnya seorang penyair mengatakan, idal imanu dha'afa la amanah. Ketika suatu keimanan itu hilang dalam kehidupan dunia, maka tidak ada keamanan. Walad dunya liman yuhyi dina. Dan tidak ada dunia bagi siapa yang tidak memiliki agama dalam menjalani kehidupan dunia. Wa man radiyal hayatu bi ghairi dinin. Barang siapa ridha terhadap kehidupan dunia padahal dia tidak berpegang teguh pada agama, faqad ja'alal fanahu laha qarina. Maka sungguh dia telah mengambil sesuatu kemusnahan sebagai pendamping dalam kehidupannya. Wa bit tauhidi alil himam ittihadu wa lam tabnul ula mutafarriqina. Dan ketahuilah dengan tauhid, dengan Islam dan iman, dengan berpegang teguh pada Al-Quran, itu himam, segala keinginan, segala aksesi, itu akan menjadi suatu kesatuan. Walan tabnul ula, dan engkau tidak akan pernah membangun ketinggian, engkau tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Mutafarriqina, jika sekalian berada dalam mutafarriq, dalam perpecahan, iman tidak jelas, kehidupan tidak jelas, dari tanda-tanda amalan tidak jelas, maka ketahuilah engkau dalam keadaan kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inti pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran khutbah, bahwasanya hendaknya, yang pertama hendaknya kita memeriksa kebahagiaan kita terhadap ketaatan. Yang Allah kabarkan hendaknya itu menjadi kebahagiaan kita. Kemudian yang kedua, ketika hati kita lebih condong, lebih berbahagia terhadap ketika dunia mendatangi kita, daripada kebaikan yang Allah mudahkan atas kita, hendaknya kita beristighfar. Hendaknya kita menata kembali hati kita. Dan hendaknya ketika dunia betul mendatangi kita, hendaknya kita menjadikan jembatan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihi bi qudsi faqala jalla min qailihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warda Allahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda anna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wasli lana dunyana allati fiha ma'ashuna wasli lana akhiratana allati ilayhi ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin fi awtanina wa asli ulatu umurina. Allahumma man arada minasu faj'al da'iratu sultanu alayhi. Allahumma ja'al nahraka fi kaidi fashghilhu bi nafsi waj'al kaiduhu fi nahri waj'al tadbiruhu tadmiran alayhi ya qawiyyun ya azizul jabbarul mutakabbir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azimil jalil yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar.